Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan sebelumnya nama saya Meme Nugraha dengan NPM 192151034. Di sini perkenalkanlah saya untuk menyampaikan salah satu materi dalam mata kuliah seminar pendidikan matematika kelas C yang diampu oleh dosen yaitu Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Adapun salah satu materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah hakikat berpikir kreatif matematis dan kebiasaan belajar siswa. Nah, di sini untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang berpikir kreatif matematis. Sebelum ke definisi secara keseluruhan, di sini kita harus mengetahui dulu definisi daripada berpikir, kemudian berpikir kreatif, dan juga apa itu matematika. Menurut Bono, pada tahun 2007, pada halaman 24, mengemukakan bahwa berpikir adalah keterampilan mental yang memadukan kecerdasan dengan pengalaman. Kemudian, Johnson pada tahun 2013 berpendapat bahwa berpikir kreatif adalah mencari kesempatan untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Pemikiran kreatif melihat diri tinggal di sebuah konteks keluarga, sekolah, kota, atau ekosistem, dan mereka mencoba untuk memperbaiki konteks ini. Nah, pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif merupakan seseorang dapat menghasilkan suatu ide atau gagasan yang dapat berubah suatu produk lama menjadi produk baru. Kemudian, menurut Supardi pada tahun 2013, matematika adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar yang menekankan aktivitas dalam dunia rasio dari seluruh segi kehidupan manusia, mulai yang sederhana sampai pada yang paling kompleks. Dari pendapat-pendapat tokoh tersebut, diperolehlah definisi berpikir kreatif matematis. Di sini dikemukakan oleh Hidayat pada tahun 2011 bahwa berpikir kreatif matematis adalah kemampuan yang meliputi keaslian, kelancaran, kelenturan, dan keterperincian respons siswa dalam menggunakan konsep-konsep matematika. Sebagai contoh, berpikir kreatif dalam pembelajaran matematika lebih tepat dikatakan berpikir kreatif matematis. Hal ini karena berpikir kreatif di sini mengarah kepada kemampuan matematika prosedural dalam menyelesaikan masalah dan segala sesuatu tentang matematika. Sedangkan menurut Kartini, pada tahun 2011 pula mengungkapkan bahwa kreativitas dalam matematika lebih ditekankan pada proses, yakni proses berpikir kreatif. Oleh karena itu, kreativitas dalam matematika lebih tepat diistilahkan sebagai berpikir kreatif matematis. Dari sana, dapat kita ambil kesimpulan bahwa berpikir kreatif matematis adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan mudah, sederhana, dan fleksibel yang ada hubungannya dengan matematika. Kemudian, ada inti dari berpikir kreatif yang disampaikan oleh Sumermu. Adapun 5 inti berpikir kreatif, yang pertama ada self-efficacy, yaitu kemampuan dan kemandirian dalam mengontrol diri, berani menghadapi masalah, optimis, percaya diri, masalah sebagai tantangan, dan juga peluang. Kemudian inti yang kedua adalah luwes, yaitu memiliki rasa empati, menghargai, menerima pendapat, terbuka, toleran terhadap ketidakpastian, dan juga memiliki rasa humor. Yang selanjutnya, memiliki kemahiran, yaitu bekerja secara eksak, teliti, tepat, tuntas, memiliki tujuan yang jelas, dan juga selalu melakukan pengujian terhadap kegiatan yang dilakukan. Kemudian kesadaran. Kesadaran adalah melakukan kegiatan secara sadar, berpikir metakognisi, memberikan alasan rasional terhadap kegiatan yang dilakukan. Dan yang terakhir, ada rasa ketergantungan, yaitu saling memberi dan menerima, menunjukkan keterkaitan konflik sebagai sesuatu yang berguna. Kemudian di sini kita akan mengetahui apa saja ciri-ciri berpikir kreatif. Menurut Daryanto, beliau berpendapat bahwa ciri-ciri berpikir kreatif adalah pertama, mampu menghasilkan
ide-ide dalam waktu yang singkat. Jadi dalam waktu yang singkat, orang tersebut dapat menghasilkan beberapa ide atau gagasan yang baru. Kemudian mampu menggabungkan hal yang berbeda, kemudian mampu mengembangkan sesuatu hal yang sederhana menjadi lebih kompleks, kemudian mampu bekerja secara detail, memiliki rasa ingin tahu yang besar, berani mengambil risiko, cepat dan juga tanggap, serta mandiri, dan yang terakhir, suka mencari ide-ide yang unik. Kemudian, 4 kajian kreatif. Menurut Munadar, pada tahun 2012, terdapat 4 kajian kreatif dalam kajian matematika. Pertama, yaitu ada kelancaran menjawab. Kemudian yang kedua ada keluasan jawaban. Ketiga ada originalitas dalam berpikir matematis. Dan yang terakhir ada kemampuan berpikir secara terperinci. 4 kajian tersebut, pertama kelancaran menjawab. Adapun kelancaran menjawab adalah kemampuan siswa di dalam menjawab matematika secara tepat dan juga tidak bertele-tele. Dalam artian, dalam menjawab sebuah permasalahan atau soal, siswa menjawab dengan tepat dan juga tidak bertele-tele ke sana kemari. Kemudian, kelulusan jawaban atau fleksibilitas, kemampuan menjawab masalah matematika melalui cara yang tidak baku. Kemudian, originalitas dalam berpikir matematika atau originality adalah kemampuan menjawab matematika dengan bahasanya sendiri atau ide-idenya sendiri. Kemudian, kemampuan berpikir terperinci atau elaborasi adalah kemampuan memperluas jawaban masalah, memunculkan masalah baru atau gagasan baru. Nah, indikator dari inti-inti berpikir kreatif, pertama berpikir lancar, indikatornya adalah ketika siswa mampu mencetuskan banyak gagasan, jawaban, atau penyelesaian. Adapun perilaku yang ditunjukkan siswa adalah lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya, menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan, dan juga mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah yang sedang dibahas. Yang kedua, tentang berpikir luas. Adapun indikatornya adalah mampu menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi. Nah, perilaku yang siswa tunjukkan adalah jika diberikan masalah, biasanya memikirkan bermacam-macam cara. Jadi, bukan hanya satu cara yang dipikirkan, namun ada penyelesaian-penyelesaian yang diberikan. Kemudian, memberikan macam-macam penafsiran terhadap suatu masalah. Yang selanjutnya, berpikir orisinal. Indikatornya adalah mampu memberikan gagasan yang baru dalam menyelesaikan masalah atau memberikan jawaban yang lain dari yang sudah biasa dalam menjawab suatu pertanyaan. Jadi memberikan jawaban baru, jawaban-jawaban yang tidak biasa dijawab oleh siswa-siswa yang lain. Adapun perilaku siswanya yaitu mampu membuat ungkapan yang baru dan unik dan juga memilih cara berpikir lain daripada yang lain. Yang terakhir, tentang berpikir elaborasi atau elaboration, adapun indikatornya adalah mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk. Adapun perilaku yang ditunjukkan oleh siswa yaitu mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau permasalahan dengan melakukan langkah-langkah yang terperinci dan juga mengembangkan dan memperkaya gagasan yang telah ada. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang digunakan untuk melihat daya pikir kreatif matematis siswa. Di sini ada salah satu contoh soal. Ali dan Joko melakukan perjalanan dari kota A ke kota B. Mereka berangkat pada saat yang sama dan melalui jalan yang sama. Ali menempuh separuh jarak perjalanannya dengan kecepatan V1 dan separuh jarak berikutnya dengan kecepatan V2. Sedangkan Joko menempuh separuh waktu perjalanannya dengan kecepatan V1 dan separuh waktu berikutnya dengan kecepatan V2. Pertanyaannya adalah, siapakah yang lebih dahulu sampai ke kota B? Dan gunakan beberapa cara untuk menjelaskan jawabannya. Nah, di sini adalah salah satu untuk soal berpikir kreatif
di mana soal tersebut memerintahkan agar siswa dapat menyelesaikan atau menjawab permasalahan tersebut dengan berbagai cara yang akan ia pikirkan. Nah, di sini untuk pembahasannya, soal ini bentuknya adalah soal terbuka, di mana jawaban dan juga strategi penyelesaian itu akan muncul berbagai cara yang diberikan oleh siswa. Nah, adapun strategi pertama adalah dengan penalaran. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan nilai V dan V2. Kemungkinan pertama adalah T1 lebih besar daripada V2. Jika alih menempuh separuh waktu perjalanan dengan kecepatan V1 dan separuh waktu berikutnya dengan kecepatan V2, maka selama paruh waktu pertama perjalanan, ia menempuh lebih dari perjalanan alih. Jarak yang ditempuh alih lebih jauh daripada jarak yang ditempuh Joko. Dengan kata lain, jarak yang masih harus ditempuh alih untuk sampai ke B lebih dekat daripada jarak yang harus ditempuh Joko untuk sampai ke kota B. Karena selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang sama, yaitu V2, maka Ali akan sampai lebih dulu ke kota B daripada Joko. Kemungkinan kedua adalah I1 kurang dari V2. Dengan penalaran serupa, dapat disimpulkan bahwa Joko akan lebih dahulu sampai ke kota B daripada Ali. Itu adalah salah satu contoh soal untuk melihat daya pikir kreatif matematis daripada siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pembahasan mengenai kebiasaan belajar siswa. Di sini kita akan bedah terlebih dahulu apa definisi kebiasaan dan apa itu definisi belajar. Menurut Gi pada tahun 1995, kebiasaan adalah perilaku siswa yang dilakukan secara rutin dari waktu ke waktu dalam rangka pelaksanaan belajarnya. Adapun pendapat dari Witherington pada tahun 1982, kebiasaan adalah suatu cara bertindak yang telah dikuasai yang bersifat tahan uji, seragam, dan banyak sedikitnya otomatis. Kebiasaan biasanya terjadi tanpa disertai kesadaran pada pihak yang dimiliki kebiasaan itu. Dan dilanjut oleh Patti pada tahun 1982, suatu kebiasaan dijalankan secara otomatis, bahwa otomatis terjadi di luar kemauan dan tidak ada pemikiran. Sedangkan kemauan memegang peranan yang penting dalam terjadinya kebiasaan dan dasarnya ialah pertimbangan akal. Kemudian, definisi belajar. Menurut Winkle pada tahun 1989, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif, konstan, dan juga berbekas. Adapun menurut Ginting pada tahun 2008, belajar adalah pengalaman terencana yang membawa perubahan tingkah laku. Dan menurut Shah pada tahun 2003, belajar merupakan tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai hasil pengalamannya dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Nah, dari kedua definisi tersebut, muncullah definisi kebiasaan belajar yang dikemukakan oleh Aunur Rahman pada tahun 2019, bahwa kebiasaan belajar yakni sikap belajar seseorang yang sudah ada tertanam di dalam waktu yang cukup lama sampai dapat menampakkan ciri sikap di dalam aktivitas belajar. Sedangkan menurut Muhyiddin Shah pada tahun 2009, kebiasaan belajar adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada. Dan didukung oleh Jali pada tahun 2014, kebiasaan belajar dapat diartikan sebagai cara atau teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kebiasaan belajar ialah suatu cara yang dilakukan secara rutin dengan pertimbangan akal dan otomatis yang mengarah kepada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang semuanya diperoleh, disimpan, dan dilaksanakan
sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, adapun aspek-aspek dari kebiasaan belajar siswa, menurut Sujana pada tahun 2014, ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam proses belajar, yaitu yang pertama, cara mengikuti pelajaran di sekolah. Ini adalah bagian penting dari proses belajar, karena dalam proses belajar tersebut, seorang diberi arahan tentang apa dan bagaimana bahan pelajaran harus dikuasai, sehingga cara tersebut merupakan bentuk kebiasaan belajar pada diri seseorang. Kemudian yang kedua ada cara belajar mandiri di rumah, merupakan tugas paling pokok dari setiap siswa. Adapun syarat utama adalah adanya keteraturan belajar, seperti memiliki jadwal sendiri, sekalipun waktunya terbatas. Bukan seberapa lama belajar yang dilakukan, tapi kebiasaan yang teratur dalam melakukan belajar setiap hari. Kemudian yang selanjutnya ada cara belajar kelompok. Cara belajar sendiri di rumah biasanya menimbulkan kejenuhan atau kebosanan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kebosanan tersebut, perlu adanya variasi belajar, yaitu dengan cara belajar bersama atau belajar berkelompok. Yang selanjutnya adalah mempelajari buku teks. Dalam kegiatan belajar, tidak lepas dari adanya sumber belajar yang digunakan untuk belajar. Buku merupakan sumber ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, membaca buku merupakan keharusan seorang siswa. Hal ini jelas harus dibudayakan dan juga dibiasakan. Dan yang terakhir adalah menghadapi ujian. Siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang baik pada saat ulangan atau ujian, siswa tersebut dapat menyelesaikannya dengan tenang. Sebaliknya, siswa yang tidak belajar secara teratur, maka pada saat ujian, siswa tersebut belajar akan terlihat ragu-ragu dalam menjawab soal. Kemudian, ada macam-macam kebiasaan belajar. Menurut Jali pada tahun 2008, kebiasaan belajar dibagi menjadi 2. Yang pertama ada delay avoidance atau DA, merupakan kebiasaan belajar seseorang yang dilakukan di mana menuju pada ketepatan waktu penyelesaian tugas-tugas akademis, menghindarkan diri dari hal-hal yang memungkinkan tertundanya penyelesaian tugas, dan menghilangkan rangsangan yang akan mengganggu konsentrasi belajar. Pada bagian ini biasa juga disebut dengan kesigapan dalam belajar. Yang kedua ada work method atau WM, merupakan kebiasaan perilaku siswa atau seseorang yang menunjukkan kepada penggunaan cara atau prosedur belajar yang efektif dan efisien dalam mengerjakan tugas akademik dan keterampilan belajar. Pada bagian ini juga biasa disebut dengan metode kerja dalam belajar. Sedangkan menurut Delianggi pada tahun 1995, kebiasaan belajar dibagi menjadi 2, yaitu kebiasaan belajar yang baik dan juga kebiasaan belajar yang buruk. Di sini ada beberapa contoh daripada kebiasaan belajar yang baik dan juga yang buruk. Adapun kebiasaan belajar yang baik melakukan belajar secara teratur setiap hari, kebalikannya hanya melakukan belajar secara mati-matian setelah ujian di ambang pintu. Kemudian kebiasaan yang baik selanjutnya mempersiapkan semua keperluan belajar pada saat malam sebelum keesokan harinya berangkat. Kebiasaan yang buruknya yaitu sesaat sebelumnya berangkat, barulah ribut mengumpulkan buku dan peralatan yang perlu dibawa. Kemudian yang selanjutnya senantiasa hadir di kelas sebelum pelajaran dimulai. Kebiasaan yang buruk yaitu sering terlambat hadir. Kemudian terbiasa belajar sampai paham betul dan bahkan tuntas, tak terlupakan lagi. Kebiasaan yang buruknya belajar seperlunya saja sehingga butir-butir pengetahuan masih kabur dan banyak terlupakan. Yang terakhir, terbiasa mengunjungi perpustakaan untuk menambah bacaan atau menengok buku referensi mencari arti-arti istilah. Kebiasaan buruknya adalah jarang sekali masuk perpustakaan dan tidak tahu caranya mempergunakan ensiklopedia dan berbagai karya acuan lainnya. Nah, kemudian ada manfaat dari kebiasaan belajar. Sebetulnya apa saja sih manfaat dari kebiasaan belajar? Di sini yang pertama ada penghematan waktu.
Kebiasaan belajar dapat banyak menghemat waktu dalam mengerjakan sesuatu atau memakai pikiran. Penghematan waktu berarti tersedianya waktu yang longgar untuk belajar. Tidak itu saja, waktu yang ketika terus dipakai untuk belajar karena tidak berpikir atau ragu terlebih dahulu, sehingga menjadi momentum yang kuat untuk melaju dalam melakukan pembelajaran. Kemudian meningkatkan efisiensi manusia. Kebiasaan melakukan sesuatu secara otomatis akan membebaskan pikiran sehingga dapat dipakai untuk tujuan lain pada saat yang sama. Kemudian yang selanjutnya, membuat seseorang menjadi lebih cermat. Suatu kegiatan yang telah begitu tertanam dalam pikiran seseorang dan demikian terbiasa dikerjakan akan terlaksana secara lebih cermat daripada aktivitas yang masih belum terbiasa. Yang terakhir, membantu seseorang menjadi ajak. Dengan kebiasaan belajar yang baik, kondisi belajar akan terjaga, emosi, mental, dan semangat belajar akan lebih terkendali karena situasi belajar yang tertata. Ini menurut Donald Allred yang dikutip Delianggi pada tahun 1995. Nah, kemudian ini adalah angket kebiasaan belajar siswa untuk melihat dari berbagai indikator kebiasaan belajar siswa, seperti mempunyai waktu untuk belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas sekolah pada waktunya, mengulangi pelajaran yang dipelajari di sekolah saat di rumah, membaca buku yang akan dipelajari besok pada malam hari, belajar setiap hari di rumah pada malam hari, membuat ringkasan pelajaran tentang yang dipelajari, kemudian belajar walaupun ketika libur, membaca setiap hari di rumah, konsentrasi pada saat mengikuti pembelajaran, dan belajar tidak menonton TV dan juga bermain handphone. Itu menjadi indikator-indikator dari kebiasaan belajar siswa. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait berpikir kreatif matematis dan juga kebiasaan belajar siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup.